Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Fatur Rahman dari Universitas Al-Ghifari. Ingin sedikit menjelaskan tentang farmasi bahari. Topik pembahasannya akan dibahas ada klasifikasi biota laut, yaitu plankton, nekton, dan bintik. Kelompok hewan laut ada ikan, krustasea, Echinodermata, koral, dan moluska. Yang ketiga, kelompok tumbuhan laut, alga atau rumput laut, lamun atau seagrass, dan tumbuhan bakau atau mangrove. Pertama, kita akan menjelaskan klasifikasi biota laut, yaitu plankton, nekton, dan bintik. Menurut Romy Mohtarto dan Juwana pada 1999, berdasarkan sifatnya, biota laut dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 1 plankton, 2 nektonik, dan 3 bintik. Planktonik yaitu biota yang melayang-layang, mengapung, dan berenang mengikuti arus karena tidak dapat melawan arus. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa plankton merupakan biota laut yang memiliki keanekaragaman tinggi di laut. Sedangkan plankton merupakan organisme yang hidup melayang atau mengambang di dalam air, penting pada ekosistem laut karena menjadi bahan makanan bagi jenis hewan lain. Yaitu ke-1 ada fitoplankton atau plankton nabati. Tumbuhan yang amat banyak ditemukan di perairan, ukurannya sangat kecil. Zooplankton atau plankton hewani, ukuran lebih besar dari fitoplankton, bahkan ada yang mencapai lebih dari 1 meter seperti ubur-ubur. Sedangkan nektonik, biota yang berenang-renang hanya terdiri dari hewan saja, seperti ikan, ubur-ubur, sotong, cumi-cumi, dan lain-lain. Nektonik adalah jenis organisme yang menjadi berenang aktif di daerah perairan, baik itu air tawar atau air laut. Nekton adalah pemangsa plankton yang mempunyai berbagai manfaat bagi kehidupan manusia, seperti peningkatan gizi serta peningkatan perekonomian. Bentik adalah biota yang hidup di dasar atau dalam substrat, baik tumbuhan maupun hewan. Terbagi menjadi 3 macam. Pertama ada menempel, seperti spons, tritip, tiram, dan lain-lain. Kedua ada merayap, seperti kepiting, udang karang yang kecil-kecil, dan lain-lain. Ketiga meliang, seperti cacing, kerang, dan lain-lain. Masuk ke topik pembahasan kedua, kelompok hewan laut, yaitu ikan, krustasea, Echinodermata, koral, dan moluska. Pertama kita masuk ke ikan. Hewan yang memiliki tulang belakang atau vertebrata berdarah dingin yang mempunyai insang. Agnatha merupakan ikan primitif seperti lampreys dan hagfish, ikan yang bertulang rawan, misalnya ikan cucut atau hiu dan ikan pari. Ikan bertulang sejati, Osteichthyes telestei. Krustasea, kelompok hewan ini terdiri dari udang dan kepiting. Umumnya hidup di lubang-lubang dan celah-celah terumbu karang atau di balik bongkahan batu dan karang. Echinodermata, kelompok hewan ini biasanya mempunyai permukaan kulit yang berduri. Duri-duri melekat di tubuhnya
itu bermacam-macam, ada yang tajam, kasar, atau hanya berupa tonjolan saja. Contohnya bintang mengular, timun laut, mahkota seribu, lili laut, dan bulu babi. Selanjutnya koral. Koral atau lebih dikenal dengan sebutan karang batut termasuk hewan kelompok, tetapi berbentuk bunga sehingga seringkali mengecoh. Dengan demikian sering dianggap kelompok tumbuhan. Bagian yang keras sesungguhnya merupakan cangkang dari hewan karang batu yang tersusun dari zat kapur CaCO3. Bagian yang lunak disebut polip karena berbentuk seperti tabung tentakel yang berjumlah 6 atau kelipatannya dan terletak di sekeliling mulut. Moluska. Moluska merupakan hewan yang bertubuh lunak. Ada yang bercangkang dan tidak bercangkang. Cangkangnya berfungsi untuk melindungi tubuhnya yang lunak. Contohnya Monolocopora bercangkang keping tunggal dan sangat kecil sehingga jarang ditemukan. Kepiting cangkang bersifat bentik, misalnya Archiandelida. Cacing primitif tumbuh seperti cacing tanpa cangkang, Aplacorpora. Polyplacorpora bercangkang keping banyak, misalnya Chiton. Hidup di daerah pasang surut melekat dengan kuat di batu-batu. Gastropoda bercangkang tunggal berjalan dengan perutnya, misalnya contohnya jenis keong, turbo sp, Conus sp, dan Caronia sp. Carhopoda bercangkang seperti tanduk gading yang berlubang di kedua ujungnya, misalkan Dentalimun. Hidup dengan menggali pasir. Selanjutnya ada Pelecopoda atau Bivalvia bercangkang setangkup, misalnya jenis karang-karangan. Contohnya Trichabra sp, Kima, Mytilus sp, dan kerang hijau, dan Pincata sp atau kerang mutiara. Selanjutnya ada Cephalopoda bercangkang di dalam internal, misalkan cumi-cumi, sotong, dan gurita. Ketiga, kita masuk ke kelompok tumbuhan laut. Alga, lamun, dan tumbuhan bakau. Alga banyak dijumpai di daerah terumbu karang dengan warna yang bermacam-macam. Perbedaan warna disebabkan kandungan pigma klorofil. Alga adalah tumbuhan rendah karena tidak memiliki batasan yang jelas antara batang, bunga, dan buah. Contohnya Chlorophyta, alga yang mengandung pigmen warna hijau, misalnya Halimeda sp, Caulerpa sp, dan Ulva sp. Kedua ada Phaerophyta, alga yang mengandung pigmen warna coklat, misalnya Padima spp dan Sargassum spp. Ketiga ada Rhodophyta atau alga yang mengandung pigmen warna merah, misalnya Gracia spp, Euchama spp, Gelidium spp, dan Hypnea spp. Masuk ke lamun atau seagrass. Tumbuhan lamun termasuk dalam golongan tumbuhan tingkat tinggi karena batang, daun, bunga, dan buahnya dapat dibedakan dengan jelas. Juga merupakan tumbuhan berbunga, Angiospermae, mempunyai daun, rimpang rizoma, dan akar, hingga mirip dengan rumput di darat. Kebanyakan lamun hidup di perairan yang relatif tenang, substrat pasir halus, dan lumpur. Manfaat lamun sangat
banyak seperti penyaring limbah, stabilator pantai sebagai bahan pabrik kertas, sumber bahan kimia penting, pupuk, makanan, dan obat-obatan. Contoh gambar lemon atau seagrass. Kita masuk ke tumbuhan bakau atau mangrove. Tumbuhan ini dapat bertahan hidup pada perairan yang mempunyai kadar garam yang sangat tinggi dengan ketersediaan oksigen yang terbatas. Ciri khas tumbuhan ini yaitu akarnya berupa akar nafas dan akar lutut, yaitu akar yang muncul ke permukaan tanah yang berfungsi untuk bernafas atau untuk mengambil kebutuhan oksigen sebanyak-banyaknya sehingga dapat bertahan hidup apabila terendam air. Bentuk daun biasanya tebal yang menampung air sebanyak-banyaknya sehingga dapat bertahan hidup di lingkungan dan berkadar garam tinggi. Keistimewaan dari mangrove adalah dapat menunjang produksi makanan laut yang menyediakan zat hara ke goba atau danau di daerah pantai dan perairan pantai di sekitarnya, serta dapat menjadi daerah asuhan bagi hewan-hewan terutama krustasea dan ikan. Secara fisik, mangrove dapat bermanfaat sebagai penahan gelombang laut, sehingga dapat mempertahankan struktur darat yang terkait dengan lokasi tumbuhnya mangrove. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai penyaring masuknya air ke laut. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.